Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'dal a'yadzi billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada aw raha ila al-masajidi a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk menggunakan sebagian waktu kita bertolabul ilm. Mari kita senantiasa mensyukuri dengan wujud kesyukuran lewat lisan, memperbanyak zikrullah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan juga senantiasa melakukan wirid. Wirid dalam arti nggih punika zikir harian rutin. Utaminipun nggih punika berupa membaca Al-Quran setiap harinya, dan jangan sampai telinga kita, lisan kita itu mendengar dan mengucap Al-Quran sekedar ketika menghadiri sholat berjamaah maghrib, isya, dan subuh. Tapi hendaknya ditambah dengan aktivitas lain berupa membuka mushaf Al-Quran dengan membacanya, dan sebisa mungkin kita ikuti dengan merenungi setiap ayat dan juga mentadaburinya. Dan juga kita wujudkan syukur kita dengan menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anggota badan serta rezeki yang lain, baik berupa harta maupun waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menika kula panjenengan sami masih berada di bulan Muharram, satu bulan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdalas siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Seutama puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan itu ada 12. Tapi yang disebut sebagai dengan istilah bulan Allah itu Muharram. Berarti ada sesuatu di bulan Muharram yang tidak bisa kita dapati di bulan yang lain. Sebagaimana halnya tidak sahnya puasa 9 Dzulhijjah ketika dilakukan di bulan yang lain. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwa yang dimaksud dengan puasa yang terbaik setelah Ramadan, yaitu di bulan Muharram, ternyata bukan hanya di puasa Asyura tanggal 10 Muharram yang kemudian ditambah tanggal 9 ataupun ditambah tanggal 11. Sebab maaf ngapunten, kalau kita runut sejarah Rasulullah hidup di Madinah itu berapa tahun Pak kira-kira? Rasulullah hidup di Madinah itu berapa tahun? 10 atau 11 tahun lah. Rasulullah meninggal di tahun 11 Hijriah. 11 tahun di Madinah menikah, kira-kira Rasulullah melakukan puasa Asyura-nya berapa kali? Kalau saya coba menghitung itu, ketika beliau sempat, itu bisa jadi 9 kali. Karena di tahun yang pertama, perjalanan dari
Madinah, dari Mekah bulan Muharram, kemudian sampai ke Madinah di bulan Safar. Ada yang mengatakan pertengahan, ada yang di akhir bulan Safar. Berarti kemungkinan beliau kalaupun mengerjakan puasa Muharram belum sampai di Madinah, atau karena beliau safar barangkali tidak berpuasa Asyura. Nah, pertanyaannya adalah kalau Rasulullah mengkabarkan bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, kenapa justru hadis yang menyebutkan banyaknya puasa Rasulullah selain Ramadan itu di Sya'ban, bukan di Muharram? Seakan Rasulullah mengkabarkan keutamaan Muharram dengan berpuasa di dalamnya, tetapi Rasulullah tidak mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Bahkan apunten nggih, memang coba dicari. Ada tidak hadis secara khusus yang menyebutkan Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Muharram? Saya belum dapat. Maka Imam Nawawi mengatakan bisa jadi pertama karena memang Rasulullah baru mengetahui keutamaan Muharram itu di akhir hayatnya. Makanya beliau mengatakan lain baqa itu kalau saya masih hidup di tahun yang akan datang, la asumanatase, saya akan menambah puasa Asyura-nya dengan puasa tanggal 9. Kata Allah beliau tahun depan sebelum sampai di bulan Muharram beliau wafat. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bisa jadi Rasulullah sudah mengetahui keutamaan Muharram berbanyak puasa, tapi karena kesibukan beliau sebagai seorang nabi, sering safar dan lain sebagainya, maka beliau tidak sempat untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud dengan puasa terbaik setelah Ramadan di bulan Muharram itu adalah puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah yang tidak terikat dengan hari dan tanggal. Tidak terikat dengan hari sebagaimana Senin Kamis, tidak terikat dengan tanggal sebagaimana puasa 9 Dzulhijjah. Dan itu hanya di bulan Muharram. Nah, kata Allah hari ini kita sudah masuk di tanggal 29 Muharram. Kalau besok tanggal 29 berarti kemungkinan rebunya tanggal 1 Safar, atau kalaupun sampai 30 berarti rebunya masih tanggal 30 Muharram. Artinya masih ada kesempatan 1 hari atau 2 hari lagi bagi kita untuk mendulang hikmah dan keutamaan bulan Muharram dengan berpuasa di dalamnya. Nah, punika di bulan yang mulia ini, bulan Muharram yang dikatakan Rasul sebagai syahrullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat lewat majelis ilmu kita di petang hari ini. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabiin dan tabiin serta mereka yang senantiasa berusaha untuk menyesuaikan setiap bagian dari kehidupannya sebagaimana yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Ma la yasa'u tajiru jahluh, sesuatu yang tidak selayaknya seorang pedagang muslim itu melalaikannya, tidak mengetahuinya. Kemarin sudah kita bahas prinsip yang kelima yang harus dipegang bagi seorang muslim yang bertransaksi, jemenika tajannubur riba wa ma kana dzari'atan ilaihi minal uqudil fasidah. Menghindari riba serta hal-hal yang dapat menjerumuskan pada akad yang rusak karena ada riba di dalamnya. Baik itu dalam ranah utang piutang ataupun dalam ranah jual beli. Baik itu jual belinya karena yang ditransaksikan itu adalah komoditi ribawi. Kemarin kita kasih contoh pembahasan agak panjang terkait dengan jual beli emas secara kredit, ataupun jual beli yang bukan komoditi ribawi tetapi di dalamnya mengandung unsur riba. Kemarin kita kasih contoh berupa pay letter, ya. Dua pembahasan yang kemarin sudah kita ulas di pembahasan di bulan yang lalu. Kemudian di petang hari ini, kalau dalam kitab ini ngapunten dibahas riba dulu, baru kemudian membahas poin yang keenam, tajannubu akli amwalin nasi bil batil.
Menghindari mengambil, atau kalau kita artikan secara letterlek, menghindari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan termasuk di dalamnya itu adalah riba. Ini sudah kita bahas riba. Kenapa riba itu masuk dalam pembahasan khusus? Karena memang ada ayat yang secara khusus menyebutkan larangan terkait dengan riba. Ayatnya ada, hadisnya pun juga ada. Coba ngapunten, ketika saya membaca tentang pembahasan riba itu, ada satu madhab yang kalau ya ujian ini ujian bagi orang yang berilmu dan bagi orang yang berkecimpung di dunia ribawi. Mazhab Hanafi itu menganggap transaksi ribawi itu fasid. Fasid itu artinya rusak. Bukan batil. Jadi mazhab Hanafi kan punya istilah batil dengan fasid. Kalau batil itu tidak sah, udah pokoknya tidak sah, mutlak tidak sah, itu batil. Tapi kalau mazhab Hanafi itu mengatakan ya jual beli yang ada ribanya itu fasid. Dia tidak batil, bukan mutlak batal, bukan mutlak tidak sah, tapi dia rusak saja. Sehingga bisa diperbaiki. Maka ada sebagian yang kemudian kan cuma fasid. Ini Pak. Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan aku beriman, aku seorang muslim, tapi mereka tidak diuji. Nah, bagian dari ujian itu ya seperti ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa fuqaha ya, dalam fuqaha mazhab dalam mazhab Hanafi, bahwa jual beli yang mengandung unsur riba itu adalah jual beli fasid. Tapi perlu diingat bahwa fasid itu bukan berarti sahih, tetap ada dosanya. Maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah ketika berbincang tentang transaksi fasid dan rusak, itu mengatakan bahwa hasil dari transaksi rusak fasid itu adalah ghairu thayyib. Ghairu thayyib itu ya tidak baik. Karena ada thayyib, ada ghairu thayyib, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ghairu thayyib di sini kalaupun tidak dimasukkan ke haram, dia masuknya ke syubhat. Kalau orang sudah sering bersinggung dengan perkara syubhat, famanittaka syubhati faqad istabra alidinihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Sesiapa orangnya yang sering bersinggung dengan perkara syubhat, waqa'a fil haram, hampir bisa dipastikan dia akan mudah terjerumus pada perkara yang haram. Nah, repotnya adalah dia terjerumus pada perkara yang haram, tapi tidak merasa itu haram. Makanya ngapunten, saya menekankan untuk saya pribadi dan panjenengan sekalian ya. Kalau sudah ada orang yang mengatakan ini riba, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Kok bisa riba, kenapa? Tanya. Letak ribanya di mana? Karena maaf, kalau ada orang sudah ada yang mengingatkan bahwa itu riba, sementara kita tetap melakukannya dengan dalih, dengan alasan karena masa bodoh dan lain sebagainya, dan kita tidak berusaha untuk menelisik lebih jauh apakah itu betul-betul riba atau tidak, khawatirnya kita akan masuk dalam kategori orang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mematikan hati kita, mematikan rasa kita terhadap perkara yang haram. Kemudian di malam hari ini kita ulas poin yang ke-6, prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam bertransaksi, yaitu menghindarkan diri dari mengambil harta orang lain atau memakan harta sendiri, menggunakan harta sendiri dengan cara yang batil. Di sini beliau mengutip 1-2 ayat yang secara lafalnya itu berdekatan ya. Dan ayat ini sering dipakai dan digunakan dalam pembahasan transaksi-transaksi yang rusak. Yang pertama punika surat An-Nisa ayat 29, dan yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 188. Ayat yang saya yakin panjenengan sekalian kalau sering mengikuti kajian fikih muamalah
ayat ini pasti akan sering disebut. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Di sini ada satu hal yang menarik. Saya mendapatkan penjelasan ini dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan apa hikmahnya, apa pelajarannya, atau mungkin apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat ini. Sebab dalam makna hikmah, bukan sebab dalam makna ilah. Kalau ilah itu kan dalam kajian usul fikih berarti kalau ada ilah ada hukum. Nah di sini lebih kepada hikmah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini sehingga Allah menurunkan ayat ini? Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian sendiri, atau janganlah kalian mengambil harta orang lain untuk diri kalian sendiri ataupun orang lain dengan cara yang batil. Beliau mengatakan, annal mala qarinur ruh. Allah menurunkan ayat ini karena Allah ingin menunjukkan bahwa harta itu adalah sesuatu yang melekat pada jiwa manusia. Qarinur ruh. Harta itu mitra dekatnya jiwa manusia. Setiap orang itu pasti, kalaupun dia tidak tertarik, dia butuh kepada harta. Kan ada nggak Pak? Sebagian punika mungkin jenengan pernah mendengar. Saiki tambah repot. Neng ngendi kudu nggawa HP. Pengen rasa duwe HP ngoten nggih. Tapi mau ndak mau harus punya HP ngoten nggih. Mungkin HP ini napa versi Android pun lawas kudu dangdang. Janjane ora pengen ganti, Pak. Tapi ora ganti, WA-ne ra iso dienggo ngoten nggih. Repot. Mau ndak mau kita seakan sebenarnya tidak mau tapi kebutuhan itu menghajatkan kita untuk punya. Beliau mengatakan li'anal mala qarinur ruh. Karena harta itu adalah mitra dekat, teman dekatnya jiwa manusia. Wal i'tida'u alaihi yurithul adawah. Karena harta itu adalah teman dekat, mitra dekat yang melengket pada diri jiwa manusia. Sehingga dengan cara apapun, karena mungkin dia butuh ataupun dia pingin, dia berusaha untuk mencarinya. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Baik itu yang sudah menikah ataupun belum menikah. Kinten-kinten kalau orang belum menikah itu butuh harta apa mboten, Pak? Butuh, ngoten nggih. Butuh. Kadang-kadang malah lebih butuh tinimbang sing wis nikah ngoten ya. Ngoten. Ya mboten ya. Pastinya orang yang sudah menikah lebih butuh ngoten nggih daripada yang belum menikah. Karena harta itu adalah qarinur ruh, maka Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kepada kita. Saya kutipkan ini ada dua hadis nggih. Beliau mengatakan madzibani ja'i'ani ursila fi zabibati ghanamin. Tidaklah ada dua serigala yang kelaparan ketika keduanya itu masuk ke dalam kandang kambing. Afsada bihi min khirsir rajuli 'alal mali wasyarafi lidini. Ketika ada dua ekor serigala yang masuk ke kandang kambing, itu tidak lebih berbahaya daripada, tidak lebih merusak daripada merusaknya keinginan manusia terhadap harta. Padahal kalau ada wonten garangan, wonten sagarangan lagi. Serigala kan menurut kita teng sekeliling keluar sami mboten pati yo ora tau nemu Mas paling ning tenggen apa kan kebun binatang ngoten nggih. Tidaklah dua biawak ngoten naon nggih. Nah, di rumah saya itu biawak banyak, Pak. Di belakang rumah saya itu biawak banyak. Beberapa kali itu rusak-rusak. Saya naik, biawaknya gede. Gedenya sak kucing saya, gede banget. Nah, pernah kejadian itu qadarullah dapat napa bawa daging kurban nggih, kula centel nih kelupaan. Nah, mengundang banyak biawak, Pak. Kok
dengarin men yang dhuwur rusak-rusak itu akhirnya beberapa gending itu terbuka ternyata biawaknya ada 3. Masya Allah. Tidaklah biawak yang kelaparan ketika masuk ke kandang ayam itu tidak lebih merusak daripada merusaknya manusia ketika mereka pengen memiliki harta dan juga kedudukan. Padahal menawi kalau saya tanya, misalkan ada orang dititipi, Mas titip biawak, dia malah lebet ke tenggen kandang pitik kula. Wah alamat nih telas lah. Tapi bahayanya itu ternyata lebih berbahaya rakusnya seorang manusia terhadap harta dan kedudukan. Kemudian di hadis yang lain, ya, madibani cai'ani, tidaklah 2 seekor serigala yang lapar itu ulqiya fi khatiratin fiha ghanamun bi adarra laha min talabi syarafi wal mal. Ketika dilepaskan ke kandang yang berisi kambing, tidak kalah bahayanya dibandingkan ambisi seorang manusia untuk mencari kedudukan dan harta. Karena memang sifat harta itu korinurruh. Sehingga dikatakan di sini, waliktidau alaihi yurisul adawah. Kalau ada orang yang sampai melakukan satu perbuatan yang melampaui batas dalam mencari harta atau menggunakan harta, itu akan menimbulkan permusuhan. Man-mane konco. Bareng meruh, oh titenono, aku wis entuk datane, wis entuk buktine. Wah, akhirnya konangan kabeh. Akan menimbulkan permusuhan, entah itu saudara, entah itu bahkan teman, ya. Saudara saja kadang-kadang wis mboten dianggap. Ada dulu ada cerita itu, ya. Tapi kisah nyata ini diberitai punika anak pertama punya suami. Nah, suaminya punya ngojok-ngojoki, jikun sertifikati. Diambil Pak sertifikatnya. Ya, dijual konangan kali tiang sepuhe. Akhirnya apa? Akhirnya anak yang pertama ini sudah tidak dianggap lagi sebagai anaknya. Wes ora entuk jatah warisan, dicorek namanya dari keluarga, anak yang kedua menjadi anak yang pertama. Sampai orang tuanya meninggal ini udah tidak menganggap lagi sebagai anak. Sampai hubungan keluarga yang secara nasab itu nyambung saja sampai seperti itu. Kemudian balkot ya juru ilal jaroi, bahkan terkadang karena masalah harta ini juga orang melakukan kemaksiatan. Baik itu yang tadi masih bujang ataupun sudah menikah. Mungkin jangan masih ingat kasus yang apa? Saya juga yang cerita teman juga, yang jualan martabak daerah sini dulu yang bunuh diri karena judol itu. Nah, niku kinten bujang napa tesih bujang napa pun nikah, Pak? Tirose tesih bujang misalnya. Masih bujang ya. Meninggal diri karena judol. Itu kan juga masalah harta juga, kepinginan pengen untuk duit akeh sing cepat. Hanya karena ingin mendapatkan harta yang banyak, akhirnya keadaan berbalik 180 derajat tidak sebagaimana yang dia inginkan, kepotangan, penghasilannya mboten nyukupi, mumet, diuyak-uyak, gali lubang, tutup lubang, akhirnya niku bunuh diri. Karena al-mal qarinur ruh, harta itu mitra dekatnya jiwa kita. Mau ndak mau, itu akan memberikan satu efek dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin bagi kepala keluarga punika bisa menyikapi kondisi ekonomi yang kurang, belum tentu anak istrinya seperti itu, Pak. Belum tentu, ya. Ya, walaupun dalam kondisi tertentu bisa jadi kepala keluarga punika bisa mengkondisikan keluarganya dengan baik. Tapi tidak sedikit kepala keluarga yang melakukan jaroim, melakukan kejahatan, perbuatan kriminal terkait dengan harta, itu karena keluarganya. Sing pengen piknik ado, sing pengen mergo tanggane, Pak, kau wis upgrade lho, Pak. Mosok kene gur sinia terus. Wah, akhirnya pripun caranya dados Pajero, pripun caranya dados. Ini karena annal mala qarinur ruh. Harta itu adalah sesuatu yang melekat, mitra dekat jiwa manusia.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Khusus, Pak, panggilannya itu khusus. Jadi Allah mengatakan, "Wahai orang yang beriman, jangan mengambil memakan hartamu dengan cara yang batil." Ternyata apa? Ternyata meskipun dalam diri orang beriman itu ada iman, masih harus diingatkan, Pak. Dan kalau sudah ada panggilan khusus ini berarti ada perhatian khusus. Contoh mawon ngaten. Misal ngaten nggih. Bagi anak-anak yang dipanggil namanya, misalkan Pak Guru masuk ke depan kelas, bagi anak-anak yang dipanggil namanya setelah bel berbunyi pulang, maka tolong untuk tinggal di kelas. Disebutkan satu-satu. Dikumpulkan. Ternyata SPP ini tidak bayar. Berarti kan ada kasus tertentu. Statusmu sama dengan yang lain. Sama-sama murid di kelas ini, di sekolah ini. Statusmu sama. Tapi karena kamu belum bayar, kamu ada masalah. Status keimanan kita, meskipun iman itu melekat pada kita, tapi masih ada potensi keimanan dalam diri kita itu tetap menjadikan diri kita bermasalah dengan harta. Lah takul. Kamu jangan merasa aman dari makar atau fitnah harta. Rasulullah pernah mengatakan bahwa di antara fitnah yang paling besar yang ditinggalkan untuk umatku sepeninggalku itu adalah fitnah harta. Baik itu hartanya orang lain ataupun harta dirinya sendiri. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, janganlah kalian memakan. Ya. Maknanya panjenengan masih ingat, saya ulangi sedikit ya. Bahwa Allah menggunakan kata makan di sini itu karena memakan itu adalah bentuk konsumsi terhadap harta yang paling dalam, yang paling mengena. Di antara alasannya adalah kenapa Allah menggunakan kata-kata memakan. Karena ketika seseorang memakan, apa yang dia makan saat ini, besok hari bentuknya udah tidak sama. Bahkan orang yang memberikan makanan itu kepada kita, ketika sudah tahu, lah mas, mbok pangan gak ini ndi? Kae, delok wae mah, Pak. Karena bentuknya sudah berubah. Dia sudah keluar dalam bentuk yang lain. Maka Allah menggunakan kata makan karena itu bentuk konsumsi. Ablaghu tasarrufil mal. Bentuk konsumsi harta yang paling mengena itu adalah memakan. Dan kemudian dikatakan oleh para mufassirin, saya ambil contoh misalkan dari tafsir Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud dengan la ta'kulu amwalakum bainakum, itu maksudnya ada dua. Jangan memakan harta kalian itu maksudnya ada dua. Satu adalah jangan kalian menggunakan harta kalian, dan yang kedua janganlah kalian mengambil harta dari orang lain. Jadi la ta'kulu amwalakum yang pertama, kemudian bainakum. Memakan hartamu dan mengambil atau memakan harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Ternyata kebatilan dalam berkaitan dengan harta punika tidak hanya berkaitan bagaimana kita mengambil, tapi juga menggunakan. Menggunakan harta itu pun juga ada peringatannya. Mari kita lihat beberapa hikmah yang diambil oleh Imam Ibnu Asyur. Beliau mengatakan, wa hadhil ayah aslun azimun fi hurmatil amwal. Ayat ini menjadi dasar bahwa status harta itu hukum asalnya adalah haram. Ini kalau dimasukkan ke dalam kaidah fikih, itu yang berpegang kepada kaidah ini adalah ulama Hanafi. Al-aslu fil amwal al-haram. Hukum asal harta itu adalah haram. Duduk-duduk di pinggir di teras masjid. Sampingnya ada minuman amanah. Halal mboten? Al-aslu fil amwal al-haram. Hukum asal harta ini adalah haram. Kecuali Anda bisa memastikan atas dasar alasan apa saya boleh meminum minuman ini. Jadi mikirnya itu bukan harus yang duwe tak jiko, bukan. Tapi yang perlu kita perhatikan berdasarkan ayat ini, kalau Anda mendapatkan harta, Anda harus berpikir, saya halal memakan ini itu alasannya apa? Mungkin ini akan agak rancu dengan kaidah
al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah mubah. Ngoten nggih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum segala sesuatu itu adalah mubah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam ini untuk manusia. Iya, untuk manusia, tapi ketika dia berupa harta, maka perlu diingat, kamu bertransaksi itu halal, tapi harta yang kamu dapatkan, yang akan kamu ambil, itu hukum asalnya adalah haram. Sampai kita punya keyakinan, kita mengetahui alasan yang jelas, harta itu halal untuk kita. Saya pernah ditanya, Ustadz hukumnya apa? Mengambil jatah snack pengajian yang sisa. Terus pengajian, menawi wonten sing supe, Pak. Didelik ini lah kanting mau semarak ngoten nggih. Wis tak selehe kene sik ngoten nggih. Nah, kemudian udah pada pulang, tinggal dia sendirian. Duh, lah kok cek akeh men. Napa pas qadarullah snacknya itu ayam. Wah. Enggak dimakan mubazir, kalau dimakan punyanya siapa ngoten nggih. Halal. Ngapunten kita ngomong halal itu alasannya apa? Nah, daripada nopo mungkin mambu betul sing maam sego mulih wae. Sing penting halal, sing penting halal nggih. Yang menjadikan dia halal itu siapa? Nah, dalam kasus seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, meminta izin kepada orang yang sudah mewakilkan, yang menjadi wakil dari donatur untuk membagikan snack tadi kepada jamaah. Nah, kalau di masjid punika yang dipasrahi donatur untuk menyalurkan dana yang diwujudkan dalam makan untuk pengajian punika kita siapa, Pak? Ya takmir kan ngoten nggih. Pak takmir, niki snack-e tesih 3 niku kula beto mantuk nggih. Kemaruk men Mas, tapi mbok jigo ngoten nggih. Minta izin karena dia adalah wakil dari donaturnya. Atau kalau mungkin bisa kita katakan dia diambil dari uang infak misalkan ngoten nggih. Dari orang yang berinfak itu wakilnya adalah takmirnya, minta izin. Kalau dia mengizinkan ya monggo. Dan kadang-kadang napa ada rasa pekewo, ndarai ra tau mangan. Akhirnya sepenting lah wong adiyo jamaah nang kene ngoten nggih. Nah, ini untuk menjembatani seperti itu, nggih. Ya takmirnya ya bijaksana lah. Bijaksana dalam arti kalaupun ada yang sisa ya monggo lah nanti bagi jamaah yang menemukan snack bisa dibawa pulang ngoten Pak. Lah monggo nanti bagaimana caranya agar makanan yang diambil itu halal. Ngoten nggih. Karena sekali lagi yang namanya hibah nggih. Ini kan hibah, Pak. La yatimul hibah illa bil qabdi. Hibah pemberian itu tidak sah kecuali dengan diterima. Nah, dia sudah diterima oleh jamaah menjadi hak miliknya dia. Ya, perkara ternyata dia tinggal karena lupa dan lain sebagainya, ya kembali kepada asalnya. Itu status snacknya dari kegiatan apa? Pengajian, ya penanggung jawabnya siapa? Kan ngaten. Ketika dijiko wis entek mulih yang punya datang. Loh, kok snack entek? Ya, pripun ngoten niku. Misalkan ini satu contoh saja untuk mempertegas saya boleh memakan ini itu apa namanya? Alasannya apa? Ya. Termasuk ngapunten kalau misalkan kita hidup di dalam satu instansi ngoten ya. Misalkan diutus dalam satu kegiatan apa. Saya contohkan seperti misalkan kami di Ma'had itu kadang ada nopo, ada undangan Kemenak, ada pertemuan nopo ngoten ya. Ini terkadang nanti yang datang ke situ dibawa amplop, Pak. Kadang-kadang yo kadang banyak, kadang sedikit ngoten nggih. Nah, itu ya komitmen kita apa namanya? Itu bukan hak kamu. Karena kamu sudah mendapatkan mukafaat dari pondok, dari instansi tempat kamu bekerja, ya apa yang kamu dapatkan laporkan. Ya, kalau kita laporkan ke yayasan atau laporkan ke mudir. Termasuk ngapunten, ya, termasuk ngapunten.
Yang kemarin baru agak rame di tempat saya itu ada pengajar, bukan tempat saya ngajar sini ya, tapi di tempat tempat saya tinggal. Itu kan ada satu instansi pendidikan boneka rame di situ. Ramenya kenapa? Karena ada guru yang nopo sudah pensiun tidak ngajar lagi. Nah, boneka kemudian diundang atau diundang secara khusus oleh ibu-ibu wali, ya bukan ibu-ibu ya, wali dari wali kelasnya. Biasanya sing rempong, sing seneng rempong itu ibu-ibu masalahnya. Ya. Nah, itu kumpul bareng, kemudian ibu gurunya tadi diberi amplop, kemudian dikasih hadiah. Nah, setelah kumpul ada pemberitahuan. Soalnya saya dikasih, kayak gini gimana? Ya kalau napa nyelotok aja. Masalah digawe dhewe ngoten nggih. Jadi ada pemberitahuan, tolong jangan di-share gambar-gambarnya. Karena nanti kalau di-share, hadiahnya tadi bisa diambil sama kepala sekolahnya, ngoten Pak. Ya karena sudah ada kebijakan dari sekolahnya kalau bahwa tidak boleh ada wali yang memberikan hadiah khusus kepada guru. Kalau sampai ketahuan, ya, nah, nanti itu diambil oleh pihak sekolahnya, kemudian dibagikan kepada yang lain. Nah, karena emang kebijakan di sekolahnya seperti itu. Ada juga beberapa sekolah itu yang memberikan ketentuan kalau misalkan itu bisa dibagi dibawa dulu ke kepala sekolah atau ke yayasan, ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa dibagi, misalkan, ya, hadiah jilbab, baju, ya baju nggak bisa dibagi Pak. Kalau disuwek-suwek siji lengene siji kan nggak bisa, ya. Nah itu setidaknya minta izin terlebih dahulu. Nah kalau di instansi ini sudah memberikan keputusan, ya, tidak boleh. Mungkin kemungkinan pihak pimpinannya Islam pengen mumet Pak. Rasa mikir kayak gitu mumet daripada nanti buat kesenjangan antara satu dengan yang lain, akhirnya diputuskan pokoknya tidak boleh ada hadiah khusus untuk. Nah ini yang menjadi tantangan berat itu bagi penerima. Akhirnya nopo delik-delik meneng-menengan. Pak ampun diparing ning mriki Pak. Mangke mawon. Nah, berarti dia sebenarnya secara hati punika tahu ini ada sesuatu yang tidak benar. Pernah kejadian juga ngoten nggih. Nopo jadi pelakunya laki-laki ibu-ibu. Itu nggak bawa bungkusan, nggih kan jejer niku sepeda motor gurunya ngoten nggih. Nah, di guru dicenteli, Pak. Nah, centel nih. Liane kok diamu enek centelan. Waduh, nyarja bingung niki. Wah, mbuh iki mungkin wong salah nyentel ki enggak mungkin ngoten nggih. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Ngapunten di satu sisi pihak gurunya juga akan bingung untuk memosisikan ini boleh saya ambil atau tidak. Kemudian yang kedua, nah yang menjadi biangnya ya orang tua wali ini kalau sudah ada keputusan tidak boleh ya jangan. Kalaupun panjenengan misalkan mau memberikan hadiah ya izin kepada mudirnya. Saya juga pernah mendapatkan seperti itu masalahnya. Jadi diberi, akhirnya nah ini apa? Biasa Ustadz. Saya tanya, Ustadz yang lain dapat kayak gini apa enggak? Iya, ya sudah. Dia semua ustadz-ustadznya dapat semuanya, ya sudah. Tapi kadang-kadang yang ini dua Pak. Ini Ustadz yang lain dapat apa enggak? Iya Ustadz, yang kanan. Yang kiri khusus. Wah ini repot Pak. Yang kiri khusus, kayak sing kiri ini lebih gede, lebih hakeh, lebih enak Pak. Nah akhirnya kalau saya pribadi, saya Ustadz, pada murid saya dapat ini. Monggo. Udah silakan diambil, tak masalah. Udah. Artinya ada omongan, ada izin. Karena kalau kita hanya diam-diaman saja menganggap itu halal dengan pendapat kita, padahal di sana ada aturannya, ya penuhi aturan itu. Nah ini, al-aslu fil amwal al-haram. Hukum asal harta itu adalah haram. Termasuk juga, dulu yang pernah saya contohkan, kalau kita punya anak, kemudian tahu anak kita datang dan dia membawa makanan, jangan mengucapkan alhamdulillah dulu. Tanya dulu, loh, ini dapat dari mana? Itu saka ngendi? Nemu, Pak. Lah nemu kok rong plastik, sing siji napa? Klengkeng, sing siji anggur. Wah, ini enggak benar. Tanya lebih jauh. Oh, saya mari Pak Deni kok. Ya udah datang ke sana. Pak De, matur nuwun, klengkeng kalih
Anggure. Oh, jebule sing jikok kowe to. Nah, ketahuan nih berarti. Berarti bocah mau rumangsa nek sing duwe akhirnya digo mulih. Nah, ini juga satu tindakan yang perlu kita lakukan sebagai bentuk keyakinan kita, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah memakan harta kalian dengan cara yang batil. Kemudian ditambahkan di sini, ya, kariswati wal khussi wa tadlisi wal muqamarati wan najas wal gharar wal ihtikar wal ghaban wal mutillu minal musirin. Sebagaimana halnya memakan harta dengan cara yang batil, contohnya adalah suap, wal ghis, menipu, memanipulasi. Ya, manipulasi di sini mungkin panjenengan masih ingat nggih, tulisan napa 5.000 sekilo. Nah, itu kalau tulisan mulainya cuili, ya ini bisa masuk kategori ghis, memanipulasi. Karena apa? Mempermainkan emosi pembeli. Bareng teko yang 5.000 mana Pak? Saya ngandap. Wah, tewas parkir mobil Pajero di pinggir jalan, rasida tuku, pekewoh ngoten nggih. Ya, secara hukum ngapunten, kalau dia sudah tahu harganya kemudian membeli, sahih. Tapi dia memanipulasi dirinya, pembeli tadi untuk membeli, mau tidak mau membeli karena pekewoh, fihi ismun. Itu ada dosanya. Secara hukum tuh jual belinya sah, tapi dia menjadikan orang tadi mutor, terpaksa membeli, itu bagian dari dosa. Mas bismillahirrahmanirrahim. Nah punika satu peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 29 dan juga surat Al-Baqarah ayat 188. Memberikan kepada kita satu peringatan bahwa keimanan dalam diri kita itu juga masih memungkinkan ada masalah diri kita terhadap harta yang akan kita miliki ataupun harta yang sudah kita miliki. Monggo punika dipun penggalih kemalih, direnungi kembali agar kita lebih berhati-hati dalam mencari dan juga menggunakan harta. Mas rahimakumullah, makaten memenangi atur kula, mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih banyak belajar lagi terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan harta dan bagaimana cara kita untuk mencari harta. Mengatakan nanti kula ada pertanyaan barangkali. Nggih, monggo Pak. Nggih. Uang yang kita masih subhat seperti ada donatur dari pengelola pantiasuhan dan kalau itu masuknya ke pantiasuhan sebagai infak umum, artinya juga buat makanan, juga buat biaya dan sebagainya. Baik, punika ada satu pertanyaan terkait bagaimana kalau ada bantuan dari dana yang kalaupun enggak haram subhat. Perlu kita lihat dulu tingkat keharamannya itu seperti apa. Karena harta haram itu ada dua. Satu, harta haram yang didapatkan lewat kerelaan yang punya, dengan harta haram yang didapatkan dengan cara paksa. Hukum riba itu ngapunten, orang kalau minjem di bank misalkan, kemudian ada bunga kayak bunga gur cilik nggih. Pinjaman lunak nggih. Selunak. Kira-kira orang yang dipinjami uang, kemudian dia mengembalikan dengan lebihan dan lebihannya itu tidak terlalu banyak, niku ridho mboten? Wis ora apa-apa daripada ra entuk silihan kan ngoten nggih. Maka harta haram yang didapatkan lewat kerelaan yang punya itu hukumnya lebih ringan daripada harta haram yang didapatkan atas dasar tidak kerela dari yang punya. Maka hukum harta korupsi dengan harta riba itu beda. Harta judi juga beda. Wong judi malah seneng awak. Ngeplek, wah kalah ra opo sesuk main meneh. Dia rela kehilangan hartanya itu rela.
Maka ada dua kategori harta. Satu, harta yang didapatkan dengan cara rela. Yang kedua, harta yang didapatkan dengan paksaan. Mencuri, korupsi itu dengan cara paksaan. Kalau untuk harta yang didapatkan dengan cara paksaan tadi, maka mau tidak mau, hukum asalnya adalah sebagaimana kaulnya Imam Nawawi yang diikuti juga oleh Imam At-Tabari, itu harus dikembalikan kepada yang punya. Harus dikembalikan kepada yang punya. Sementara kalau dia dengan cara rela, kalau bisa dia dikembalikan kepada yang punya, tapi kalau tidak bisa, semuanya sepakat, baik yang haram dengan cara rela atau tidak, itu boleh dimanfaatkan untuk fakir miskin. Dan ada ketentuan yang lebih sempit lagi yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, digunakan untuk fakir miskin selain untuk makan. Kalau Imam Al-Ghazali lebih detail lagi, ya untuk buat jalan atau terima tapi digunakan untuk fasilitas yang tidak masuk ke dalam perut lah. Dan kalau bisa masuk ke fasilitas yang bagian belakang, kamar mandi, tinggi dana untuk nyedot, WC, landan dan seterusnya. Tapi ngapunten itu solusinya kalau misalkan dapat. Dan yang kedua, ya punika aja golek-golek, malah digoleki nggih. Artinya kalaupun dapat ya terima, tapi digunakan selain untuk makan. Tapi kalaupun tidak ada yang menawari, ya ampun golek-golek. Karena menjadi beban nanti. Lah iki butuhnya untuk mangan nih. Padahal sing mburi wis kecukupan kabeh. Akhirnya jadi bimbang. Piye ya carane kan ngoten nggih. Nah, jadi kalau bisa diusahakan selain untuk makan. Pun kalau itu untuk makan, maka khususkan bagi orang fakir dan miskin. Pastikan, apalagi ini yatim piatu di panti asuhan, setahu saya panti asuhan itu tidak semuanya yatim piatu. Kadang-kadang yatim piatu, tapi bapaknya yang pelayaran, Pak. Karena saya pernah tugas di yatim piatu itu, ya Mas, kok klambine kok apik men? Nggih, dan ini bapaknya pelayaran. Jadi dimasukkan ke panti asuhan itu bukan karena dia tidak punya duit, tapi ya bapaknya lebih percaya dititipke teng mriku, Pak. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Makanya untuk pengelolanya harus lebih hati-hati, jangan sampai harta yang seperti itu digebyah wis pokoknya dienggo kabeh, jangan. Nah, itu tantangan tersendiri. Nah, itu kalau kita kembalikan kepada teori fikihnya seperti itu. Jadi kalau harta itu dari korupsi, kemudian dari mencuri dan merampok, itu sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau dia berupa harta yang didapatkan dengan cara kerelaan, tapi lewat transaksi yang fasid seperti judi, riba, itu masih ringan daripada yang hasil korupsi tadi. Maka Allah alam bisawab. Wonten malih? Nggih. Oke. Nggih. Ya perlu dipertegas. Dia nabung itu duitnya untuk apa? Silahkan nabung ke saya per bulan 1 juta. Ngapunten, sing nabung wong 10. Berarti per bulan dapat 10 juta. 10 bulan dapat 100 juta. Mungkin enggak, Pak? Duitnya niku gur ngendok ning omah tok ora dienggo apa-apa. Kok saya ragu ngoten nggih. Saya kok ragu. Pasti ada sesuatu yang dilakukan dengan uang tadi. Nah, kalau uang itu dia gunakan meskipun dia tidak minta izin, maka itu dihukumi sebagai utang. Ada satu istilah namanya wadiah domanah. Titipan tapi dijamin. Nah, wadiah domanah ini sering disalahartikan. Kan ini wadiah Mas, titipan, bukan utang. Lah kalau dia titipan tapi jenengan menggunakan, yaitu hukumnya adalah utang. Sepertinya kalau misalkan
kita mau jenguk anak, ada orang nitip, Mas nitip duit gue anakku 200.000. Nah, qadarullah di jalan kita butuh duit, akhirnya kita ambil uang 100.000 dulu. Itu hutangnya, hukumnya apa? Ya hutang, Pak. Itu hutang. Makanya kalau melihat deskripsinya seperti itu, ya itu hukumnya hutang. Sehingga kalau misalkan nanti di akhir tahun, apalagi dah sampai menjanjikan hadiah tadi, ya tidak boleh. Kecuali memang murni itu simpenan, kata simpenan dan tidak dipakai sama sekali. Ya. Kemudian di akhir bulan dia memberikan hadiah, boleh. Tapi sekali lagi, saya kok tidak yakin, uang sebanyak itu diinggur nih, uang siram duit-duitnya golek-golek, ngantek 9 miliar, enggak ding. Nah itu, makatan Pak. Allah alam bisa Pak. Taib, mengatakan Pak Menawi, moga-moga bisa menjadi peringat bagi kita dalam mencari dan juga menggunakan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.